Keberadaan sungai amat terasa pemanfaatannya bagi warga desa Lubuk Selandak. Warga biasa memanfaatkan sumber alam yang ada sebagai tempat mencari bahan pangan, bahkan terkadang hasil dari sungai bisa untuk dijual. Di sini jenis hewan air tawar seperti keong banyak ditemukan di bebatuan sungai. Saya bersama keluarga Pak Kamil mencari keong untuk menu makan siang kami. Nah, di sungai ini selain ikan ternyata banyak juga kuyung. Kuyung tuh sebutannya orang sini. Kalau saya sih lebih mengenalnya ini sejenis kerang, tapi warnanya itu hitam. Kami sekarang lagi mau mengumpulkan dulu untuk kemudian dimasak. Jernihnya air sungai membantu kami mudah menemukan kuyung hitam ini sebab mereka menempel di batu. Tak butuh waktu lama, kami berhasil mengumpulkan 1 ember penuh berisi kuyung. Kuyung ini kemudian dimasak ala tradisional khas Lubuk Selandak. Rempah dan bumbu sederhana saja sudah cukup menambah cita rasa dan menghilangkan bau amis kuyung. Nah, ini dia. Ternyata cara makan kuyung itu harus dicongkel kayak gini. Nah, ini dia isinya. Tadi dimasak oseng pakai bumbu yang sederhana aja. Rasanya udah gurih. Enak banget ya, Bu. Makan siang kita hari ini. Selain untuk mencari bahan pangan, seperti hewan air tawar, sungai juga dimanfaatkan sebagai sumber lainnya. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, warga di Lubuk Selandak ini biasa mengambil pasir dari sungai, kemudian dijual. Kegiatan mengumpulkan pasir sungai ini tak rutin dilakukan. Jika ada tetangga yang butuh bantuan untuk membangun rumah, Febri menjadi satu dari sebagian warga yang masih mengumpulkan pasir sungai untuk bahan baku bangunan. Pak Febri, ini kalau ngumpulin pasir sampai berapa banyak? Dia biasanya 1 hari itu ya paling 5 karung. Memangnya setiap hari ada orang yang beli pasir, Pak? Enggak setiap hari. Oh, gitu. Ada yang mesan aja. Ini 1 karungnya itu dijual berapa biasanya, Pak? Biasanya itu 25.000. 25.000 sekarung? 1 karung. Oh, jadi tapi nggak tiap hari juga ya? Tiap Artinya hari. memang untuk penghasilan tambahan aja? Tambahan aja. Minimnya akses infrastruktur menuju desa Lubuk Selandak membuat warganya kesulitan di berbagai aspek. Bahkan untuk kebutuhan primer, membangun tempat tinggal. Usai pasir terisi penuh 1 karung, kami bergegas membawanya ke pemukiman. Keluarga Pak Wahidin lah yang memesan pasir sungai untuk kebutuhan membangun rumah. 30.000 lah, jauh soalnya. Ya biasanya juga kan 25, cuman sekarang ngambilnya jauh. Berat soalnya. Oke, baiklah. Ya udah. 30.000 nggak apa-apa. Hari Kesehatan Nasional yang diperingati tiap tanggal 12 November tahun ini memasuki perayaan ke-59. Angka yang sudah bukan belia lagi. Namun, para tenaga kesehatan yang mengabdi di pelosok negeri sampai hari ini masih ada yang tergolong jauh dari kesejahteraan. Di Lubuk Selandak, Ernawati melakoni kesehariannya sebagai bidan desa. Tiap pagi, dirinya bergegas menjalani pelayanannya ke rumah warga. Ya, tak ada pilihan lain baginya. Menjemput bola ke lokasi pasien berada sudah dilakukan sejak fasilitas kesehatan Puskesdes tak beroperasi lagi. Melakoni profesinya sejak 2010, Ernawati sudah dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Bangunan Puskesdes telah hancur pada 2007 sebelum ia bertugas di sini. Saat dihadapkan dengan kondisi darurat, warga Lubuk Selandak harus berupaya mencari keberadaan bidan desa. Mengingat mobilitas Ernawati yang tak menentu.
Tidak terpusatnya pelayanan di sebuah fasilitas kesehatan tentu menjadi kesulitan tersendiri baik untuk pasien maupun tenaga kesehatan. Jadi gini Bu, apa mbak saya sedang sakit, coba tolong diperiksa dulu. Iya, boleh. Mari. Ya. Saat akhirnya bertemu bidan desa di tengah jalan, kami pun langsung bertolak menuju rumah Ari untuk memeriksa keadaan kakeknya. Kebanyakan lansia di sini mengidap asam lambung, seperti yang dialami Purnomo yang kini menginjak usia 69 tahun. Itu kata kita batuk, badannya pegel-pegel. Cuma pegel-pegel kayak seperti asam urat. Nggak tahu saya. Ernawati pun memberi vitamin untuk kakek yang terbaring lemah ini. Rumor tentang tak ada fasilitas kesehatan di sini membuat saya penasaran dan langsung datang ke bangunan puskesdes yang terbengkalai. Separah ini Bu ya? Ya, inilah kondisi puskesdesnya. Ini merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan yang ada di Desa Lubuk Selandak yang sekarang tinggal kenangan. Terlihat jelas ya ini kasurnya sudah berdebu banget gitu. Jadi kurang lebih sekitar dari 2007 katanya di sini ada gempa ya Bu ya. Dan bangunan puskesdes ini terbengkalai sampai sekarang. Nggak pernah diapa-apain sampai udah nggak ditempatin lagi ya Bu. Jadi nggak ada pelayanan kesehatan di sini. Bencana gempa bumi yang melanda Lubuk Selandak pada 2007 silam membuat puskesdes alami kerusakan parah. Berjalannya waktu, bukannya perbaikan yang dilakukan, namun bertambahnya kerusakan. Ya ampun, itu parah banget Bu. Udah parah banget, makanya nggak berani tinggal di sini. Gitu. Iya. Karena takut sewaktu-waktu juga bisa ambruk gitu ya Bu Karena ya. di sini kan memang sering terjadi gempa. Jadi kalau kondisi bangunan seperti itu nanti kalau kita tempati takutnya ya nyawa kita juga kan yang jadi taruhan. Iya, udah gitu lapuk ya, kelihatan banget plafonnya juga udah enggak ini Memang gitu. perlu perhatian dari pemerintah. Oke, Ibu kalau Ibu sendiri nih Bu Erna sudah berapa lama sih menjadi bidan desa di Lubuk Selandak? Kalau di Lubuk Selandak ini dari tahun 2010 tadi. Oh gitu. Ya sempat pindah juga lah di desa lain selama 4 tahun. Habis itu balik lagi ke Kembali sini. lagi ya Kembali di sini ya. sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. kan udah artinya udah lama banget nih mengabdi Iya. di sini. Ibu sendirian aja? Sendirian. Untuk kurang lebih ada 170 kakak kalau saya tadi dari perangkat desa bilangnya ada segitu. Sekitar itu. Gak ada dibantu oleh petugas kesehatan yang lain mungkin? Nggak ada, cuman sendiri. Sendiri. Iya. Oke. Nah, selama Ibu mengabdi jadi bidan desa di sini, apa aja sih Bu kendala-kendalanya? Ya kendalanya itu masalah kendaraan, terusan masalah fasilitas kan karena kita nggak bisa pelayanan di fasilitas kesehatan gitu kan. Jadi kita masih pelayanan kayak persalinan itu masih di rumah pasien kayak gitu kan. Terusan jalan juga kendala jalan. Ya. Jalan itu kayak jembatan itu kan kendala juga kita kalau darurat sangat-sangat bikin deg-degan juga gitu Ya. kalau kita Kendaraan mau dinas bekerja. juga nggak ada. Enggak Nah, ada. nggak ada. Kalau dulu ada motor dinas itu, Mm-mm. tapi nggak ada sekarang karena udah rusak kan, jadi dibalik lagi ke puskesmas. Jadi sekarang nggak ada lagi motor dinasnya gitu. Nggak ada. Iya. Prihatin banget ya nggak punya kendaraan. Terus kondisi yang paling utamanya fasilitas kesehatan Polindes ini sudah lumpuh sama sekali total gitu. Ibu harapannya apa Bu melihat seperti ini gitu? Harapannya tuh Pengennya apa? pengennya tuh pemerintah lebih memperhatikan lagi lah kayak kami yang ada di desa ini, masalah fasilitas kesehatan yang seperti ini tolong diperhatikan. Karena saya sebagai bidan desa ini kan merasa sangat kewalahan gitu karena kita tidak pelayanan di fasilitas gitu kan. Apalagi kalau ke rumah-rumah itu kan pasti ya nggak semua alat kita bawa kan. Jadi cuma terbatas aja, takutnya ada yang darurat kan nggak mungkin kita bolak-balik, tapi kalau ada fasilitasnya kita lebih nyaman untuk melakukan pelayanan Lebih gitu maksimal kan. Iya. juga ya Bu. Sektor kesehatan menjadi aspek yang sangat penting dalam menunjang keseharian masyarakat di pelosok desa. Namun, bagaimana bisa terwujud pelayanan optimal jika fasilitas kesehatan tidak sehat?